kabarnya hari ini? Adik-adik, saat ini kakak akan perkenalkan diri kakak. Nama kakak Kak Puput. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk mengawali ibadah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk minggu ini kami boleh beribadah bersama secara online. Engkau berkati kami semua, anak-anak-Mu dengan kesehatan, juga dengan kakak yang akan membawakan cerita Tuhan. Engkau berkati kami semua, juga untuk papa mama, juga kakak adik di rumah. Tuhan Kau juga menyertai dan memberikan kesehatan selalu. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih tetap semangat kan? Kita akan nyanyi satu lagu lagi, judulnya Bersama Tuhan Aku Bisa. Ayo bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan mempersiapkan diri kita akan mempersiapkan hati kita supaya kita siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita mau bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami bisa melaksanakan ibadah online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami juga akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau siapkan badan kami ya Tuhan. Engkau siapkan pikiran kami ya Tuhan. Juga yang terpenting, Engkau siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, firman yang akan kita baca diambil dari Matius 13 ayat 24-30. Firman yang akan kita baca hari ini dan kita renungkan ini berjudul Lalang di Tengah Gandum. Nah, sebelum bakanya mau ceritain tentang firman Tuhan ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih gandum dan apa sih lalang? Oke, kita lihat ya gambarnya ya. Nah, gandum itu tanamannya kayak gini. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak tahu, gandum itu biasanya bisa dipakai untuk membuat roti. Nah, kalau adik-adik di supermarket bisa ketemu kan tuh ada roti yang putih, ada roti yang agak-agak coklat tuh roti gandum. Nah, itu dibuat dari tanaman gandum seperti ini. Nah, kita juga nanti mau ngomongin yang namanya lalang. Lalang itu kelihatan mirip banget sama gandum, tapi dia ada daun yang tajam-tajam. Terus dia itu tanaman yang tidak disukai petani. Jadi petani nggak suka kalau misalnya di ladangnya mereka itu banyak lalang, karena itu akan mengganggu untuk pertumbuhan tanaman-tanaman yang lainnya. Gitu. Jadi adik-adik ingat ya, kita mau ngomongin lalang sama gandum, oke? Nah, sekarang kita mau masuk ke ceritanya. Sama seperti minggu lalu, kita masih membahas cerita perumpamaan Yesus. Jadi Yesus masih bercerita ke orang-orang banyak, dan ini adalah perumpamaan yang Yesus pakai untuk cerita ke orang-orang banyak itu. Oke, jadi ceritanya pada suatu hari ada seorang petani yang menebarkan benih yang baik. Benih yang baik yang ditebarkan petani itu di ladangnya adalah benih gandum. Nah, jadi petani ini mau menanam gandum dan dia akan panen gandum untuk bisa dibikin jadi roti. Jadi dia pagi-pagi menebarkan benih gandum di ladangnya dia. Tapi di malam hari ada musuh petaninya ini yang gak suka sama petaninya. Jadi waktu petaninya tidur, dia menaburkan benih yang tidak baik, yaitu benih-benih lalang. Ingat kan tadi kita udah ceritain tentang lalang. Lalang itu gak disukai petani, soalnya bisa membuat tanamannya tuh jadi gak bagus nanti pas panen. Jadi malam-malam musuh petani ini menebarkan benih-benih lalang. Tapi petaninya nggak tahu ya. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi keesokan harinya. Wah, pas keesokan harinya setelah dikasih air ladangnya, dirawat, tiba-tiba pas mereka cek di ladang, mereka bingung. Aku kan nanamnya benih yang gandum ya, kok ada lalangnya juga ya yang tumbuh ya? Wah, kok bisa gitu ya? Tuh. Jadi pekerja-pekerjanya ini mereka yang nemuin di ladangnya. Mereka bingung kan? Kayaknya petaninya tuh cuman nanemin benih gandum kok ya? Kok ada lalang ya? Karena mereka bingung, akhirnya mereka datanglah ke Pak Petani. Mereka datang. Lapor, Pak Petani. Ya, ada apa? Kata Pak Petaninya. Mereka takut nih. Udah ngomong aja ada apa.
Itu di ladangnya kok banyak lalang Pak, ada lalangnya. Padahal Bapak kan nanamnya cuma gandum ya. Petaninya juga mikir dan bingung. Iya ya, aku kan nanamnya cuma gandum doang ya, kok bisa ada lalang? Oh, mungkin ada yang nanemin kali pas malam-malam. Iya kali ya. Akhirnya pekerja nanya, kalau gitu Pak, kita ambilin aja ya lalangnya sekarang supaya gandum-gandumnya bisa tumbuh. Soalnya nanti kalau enggak gandumnya jadi jelek. Terus sebelum pekerjaannya mau ambil lalangnya, petani bilang, stop. Jangan dulu diambilin. Hah? Kok jangan? Pekerjanya bingung kan, kenapa jangan diambilin ya? Petaninya bilang, kalau kamu ambilinnya sekarang, itu lalangnya sama gandumnya tuh mirip banget. Jadi nanti kamu ketukar. Bisa aja kamu mau nyabut lalang, tapi malah kecabut gandumnya. Jadi kita tunggu aja dia sampai mau panen. Setelah mereka besar, baru kita bisa bedain tanamannya dengan lebih baik. Baru kalian ambil lalangnya, lalu kalian bakar lalangnya, baru kita panen gandumnya. Jadi jangan diambil sekarang, kalau sekarang nanti kalian ketuker-tuker. Malah nanti tanamnya jadi lalang semua. Jadi kita tunggu aja. Oke? Akhirnya pekerja bilang, oh iya. Oke deh kalau gitu Pak, kita tunggu aja sampai panen. Nah adik-adik, itu cerita yang diceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Nah, untuk kita supaya bisa ngerti maksud ceritanya apa, kita dengerin ya. Jadi, Allah itu diumpamakan sebagai petani dalam cerita ini. Dan anak-anak Allah diumpamakan sebagai gandum dalam cerita ini. Oke, jadi petaninya itu menaburkan benih-benih yang baik. Jadi petani itu atau Allah itu cuma mau yang baik untuk anak-anaknya, untuk kita semua. Dia mau menaburkan benih-benih yang baik untuk kita semua. Dia nggak mau naburin benih-benih yang nggak baik. Untuk anak-anaknya dia mau semuanya yang terbaik. Oke? Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, sekarang aku mau minta adik-adik untuk merefleksikan diri dulu nih. Kira-kira adik-adik ini sebagai gandum atau sebagai lalang ya? Nah, kalau belum bisa milih, kita lihat satu-satu ya maksudnya apa. Jadi, seperti yang aku bilang, di cerita ini anak-anak Allah kan diumpamakan sebagai gandum. Jadi gandum itu adalah kita, anak-anak Allah, anak-anak yang percaya akan Tuhan Yesus, dan juga anak-anak yang disenangi Allah. Jadi kita melakukan semua yang disenangi Allah. Kita bergereja, kita berdoa, kita berbuat baik pada sesama kita. Itu yang membuat kita menjadi gandum di ladangnya, menjadi anak-anak Allah di bumi ini. Nah, selanjutnya lalang. Lalang itu anak-anak yang masih jauh dari Allah. Jadi seperti di ceritanya itu kan, petani itu nggak mau lalang-lalang. Petani itu nggak suka sama lalang karena lalang itu bisa mengganggu gandum. Jadi anak-anak yang masih jauh dari Allah ini bisa mengganggu anak-anak Allah. Wah, maksudnya apa ya? Jadi anak-anak yang masih jauh dari Allah ini mungkin sekarang masih males ke gereja, mungkin sekarang masih males berdoa, mungkin sekarang lagi berantem sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya, atau lagi marahan sama mama papahnya. Jadi anak-anak yang sedang melakukan yang, aduh kayaknya Allah gak suka deh dengan anak-anak ini gitu. Tapi inget ya, di cerita itu petaninya gak mau kan langsung nyabut. Iya, jadi petaninya suruh tunggu. Maksudnya apa sih? Kok petaninya suruh tunggu? Jadi maksudnya itu Allah itu menunggu kita. Jadi kalau adik-adik sekarang merasa nih, aduh kayaknya aku jadi lalang deh bakalnya,
aku kayaknya lagi jauh nih dari sama Tuhan. Tenang, sama seperti petani, Allah itu juga menunggu kita dan Allah masih memberikan kesempatan. Jadi petani itu kasih waktu sampai panen. Nah, sama dengan Allah, Allah itu memberikan kita waktu untuk berubah. Jadi kalau adik-adik sekarang masih merasa menjadi lalang, masih merasa jauh, kita masih punya waktu untuk berubah supaya kita bisa menjadi gandum, jadi anak-anak Allah, jadi anak-anak yang disenangi Tuhan. Nah, kalau adik-adik yang lain sekarang sudah merasa menjadi gandum, good, harus terus menjadi gandum, harus terus menjadi anak-anak Allah, dan harus tetap kuat dan teguh. Ingat, kadang-kadang di sekitar gandum kan banyak lalang. Jadi mungkin di sekitar kita ada teman-teman kita yang nggak kenal Allah, ada teman-teman kita yang nggak tahu Allah itu siapa. Jadi kita harus tetap kuat dan teguh. Jangan mau tergoda oleh iblis, jangan mau tergoda oleh teman-teman kita. Jadi kalau misalnya ada teman adik-adik bilang, kita nggak usah sekolah online, kamu chat aja sama aku. Adik harus bilang, no, nggak boleh. Oke? Jadi sebagai anak-anak Allah, sebagai gandum harus tetap kuat dan tetap teguh. Oke? Nah, kita kembali lagi ya ke sini ya. Jadi, dimanapun adik-adik berada pada saat ini, walaupun adik-adik merasa jadi gandum atau merasa sebagai lalang, apa-apa. Ingat pesan-pesan bakanya tadi. Kalau kalian merasa menjadi gandum, good, tetap kuat dan teguh. Kalau kalian merasa menjadi lalang, it's okay. Allah akan menunggu dan memberi kesempatan untuk kita berubah. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita semua dan bisa menguatkan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas ya. Aktivitas hari Minggu ini Bu Titi mau ajak adik-adik untuk membuat gandum dan ilalang. Seperti ini yang Bu Titi buat. Bahan apa saja dan bagaimana cara membuatnya? Yuk sama-sama kita persiapkan. Adik-adik, bahan apa saja ya yang diperlukan? Pertama, lidi atau tusuk sate. Apa saja yang ada di rumah adik-adik bisa gunakan. Karton warna gelap, nggak mesti hitam ya adik-adik, warna apa saja yang penting gelap. Lem cair, gunting, kapas, dan kertas origami warna hijau untuk kita buat sebagai ilalangnya. Sekarang sama-sama yuk kita buat. Sekarang waktunya kita membuat ya adik-adik. Pertama kita ambil kartonnya, setelah itu kita ambil lidi atau tusuk sate adik-adik, dikasih lem ya, yang rata dari ujung ke ujung. Kemudian dilem ya adik-adik dan ditempel di karton. Ambil lagi lidinya, jumlahnya bebas, terserah adik-adik mau bikin pohon gandumnya berapa batang. Bu Titi contohin pakai 2 dulu ya adik-adik. Kalau sudah, kita ambil kapasnya. Kapasnya kita bentuk agak bulat seperti ini. Kemudian kita tempel. Di kartonnya kita kasih lem. Jangan banyak-banyak ya adik-adik, nanti lengket semua di tangan, susah nempel kapasnya. Nah, seperti ini. Kemudian ambil lagi. Kita tempel lagi. Ambil lagi. Adik-adik minta tolong bantuan mama papa ya kalau kesulitan. Boleh juga minta tolong sama kakaknya. Seperti ini adik-adik. Kemudian ditempel lagi. Diteruskan sampai panjangnya ke bawah. Kalau sudah nanti panjang ke bawah, kita bikin
Ilalangnya adik-adik, kertas origami warna hijaunya diambil ya. Kita potong bentuknya seperti rumput. Adik-adik tahu kan rumput yang ada di rumah? Nih, kita bikin cuma dengan potong garis lurus seperti ini saja. Tuh adik-adik. Nah, seperti ini ya. Dipotong lurus-lurus seperti ini. Kalau sudah, ditempel juga ya adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini begitu sudah bikin setengah jadi. Kita kasih lem. Kita tempel deh. Seperti ini. Kita tempel ya adik-adik ilalangnya. Tuh, kasih yang banyak. Pasti adik-adik semua bisa mengerjakannya. Yang penting semangat adik-adik. Nanti kalau semuanya sudah jadi, sudah ditempel pohon gandum dan ilalangnya akan jadi seperti ini, seperti punya Bu Titi. Bisa kan adik-adik semua? Semangat ya menyelesaikannya. Jangan lupa hasilnya di-sharing supaya minggu depan adik-adik juga bisa lihat. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas semua. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang lalang dan gandum. Sekarang Mbak mau mengingatkan untuk amplop Diakonia Rawinala yang sudah dikumpulkan minggu-minggu lalu nanti dititip ke Papa Mama. Sebelum kita akhiri ibadah anak hari ini, kita akan nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Ayo bangkit berdiri, pakai gerakan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.